Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar satu pesan Tuhan tentang tahun 5783. Bangsa Israel baru saja merayakan perayaan Rosh Hashanah, Saudara, yaitu perayaan tahun baru Israel. Sepertinya nggak ada hubungan sama kita, tetapi sebenarnya sangat berhubungan erat sebab perayaan mereka diambil dari firman Tuhan yang disebut Alkitab. Jadi tidak ada salahnya, seperti juga orang Israel asli, kita harus percaya kita ini Israel yang cangkokan, saudara. Jadi tidak ada salahnya, sekali lagi kasih tahu kiri kanan, katakan Sana Tova. Ayo kasih tahu Sana Tova. Saudara tahu apa artinya Sana Tova? Sana Tova itu artinya kita memberkati seseorang dengan berkata, tahun-tahun hidupmu yang ke depan akan menjadi sangat baik. Ayo kasih tahu lagi Sana Tova. Ayo Sana Tova, saudara. Tepuk tangan dulu yang sudah memberikan shalom kepada saudara seimannya. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar sedikit ya, mengulang apa yang menjadi pesan Tuhan dengan beberapa penekanan. Saya bersyukur kepada Bapak Ibu yang rindu untuk merayakan perayaan Rosh Hashanah. Kemarin pas perayaan memang begitu meriah, tapi juga terjadi kemacetan yang luar biasa. Saya bersyukur Bapak Ibu begitu berniat untuk datang. Beberapa tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh, tapi saya percaya berkat dari Tahun Baru Israel telah turun atas kita semua. Sepakat, tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan kita yang baik. Inilah 7 hari raya Tuhan yang disebut hari raya Israel. Dan semua itu ada di kitab Imamat, khususnya pasal 23, saudara. Kenapa kita merayakan hari raya ini? Karena hari raya ini adalah hari raya Tuhan. Bukan sok-sokan Israelan, bukan saudara ya. Tapi kita sedang melakukan firman Tuhan. Sama seperti kita taat untuk dibaptis, kita taat melakukan perjamuan kudus seperti hari ini, dan kita taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini adalah 7 ketetapan perintah Tuhan yang harus kita rayakan, saudara. Nah, kitab perayaan hari Tuhan ini Bapak Ibu agak berbeda dengan yang lain, sebab hari raya ini tidak termasuk hari raya Natal, Bapak Ibu, tidak termasuk. Lalu kalau begitu kenapa kita merayakan Natal? Sebab saya percaya hari Natal itu hari yang baik untuk penginjilan. Jadi tidak ada salahnya kita juga merayakan Natal. Sepakat, katakan amin. Tetapi sebenarnya menurut Alkitab itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Di situ dikatakan yang harus, ikuti saya, harus. Yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Artinya ini memang harus dilakukan turun-temurun, saudara. Tidak boleh lolos sebab ini harus dilakukan turun-temurun karena ini adalah ketetapan Tuhan sendiri. Kenapa kita harus merayakannya? Pertama kita harus sadar dan mengerti bahwa hari raya Tuhan itu merupakan nubuat. Seringkali kalau kita ini bangsa Indonesia merayakan hari raya, itu biasanya sudah kejadian Bapak Ibu. Baru kita rayakan, contoh hari raya kemerdekaan tanggal berapa Bapak Ibu? 17 Agustus. Bukan berarti kita belum merdeka, tetapi karena kita merayakan hari di mana bangsa Indonesia sudah merdeka. Sementara kalau hari raya Tuhan, ada hari yang sudah digenapi hari raya, tapi juga ada hari raya yang bersifat nubuat nanti akan digenapi. Coba saudara perhatikan tentang poin ini. Kalau saudara lihat huruf Ibrani yang di depan, ini adalah huruf yang artinya adalah angka 2, saudara. Nah 2 itu bagi orang Yahudi disebutnya bet. Nah sekarang kita masuk 5783, mari kita mundur sejenak. Tahun lalu kalau Bapak Ibu ikut perayaan Rosh
Hasana karena sifatnya adalah nubuat. Ada pesan-pesan Tuhan dari 5781, 5782, 5783. Saya tahu tidak boleh ditafsirkan sembarangan, tetapi kita harus mengacu kepada apa yang tertulis di aslinya, saudara. Nah, ini angka 2 dan ini adalah angka 8. Jadi kalau dibaca ini 82. Nah, kalau bahasa Ibraninya ini pay bet. Ikuti saya, pay bet. Jadi 82. Coba kita lihat sedikit tentang nubuatan tahun lalu, saudara ya. Ini bukan saya yang bernubuat, Bapak Ibu, tetapi karena memang pengajarannya demikian yang kita pelajari dari bahasa Ibraninya. Nah, 2 itu artinya rumah. Sementara pay itu sendiri artinya adalah mulut atau ucapan atau perkataan atau declare atau deklarasi. Nah, Bapak Ibu ingat setahun yang lalu Tuhan itu berkata bahwa akan ada pengajaran Tuhan di rumah-rumah. Itulah sebabnya tahun lalu pandemi masih begitu hebatnya, saudara. Sehingga banyak umat Tuhan karena pandemi mereka belajar firman Tuhan dari rumah-rumah. Dan kalau 81 itu silent, saudara. Jadi artinya memang terjadi keheningan 2 tahun yang lalu karena pandemi yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, pengajaran tentang hari raya Tuhan, kalau diambil dari cara pandang perjanjian baru, kita akan ngerti ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa kepada umat Tuhan. Yang mengerti sampai poin ini tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Nah, setiap pergantian tahun itu mereka merayakannya sebagai hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu artinya kepala tahun, Bapak Ibu. Nah, perayaan ini beda dengan perayaan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau 31 Desember ke arah 1 Januari mereka hanya sukacita saja, ledakan mercon di mana-mana, lalu kemudian lampu warna-warni, suara petasan, lalu kilat-kilat cahaya di langit karena sesuatu yang dinaikkan ke atas dan meledak di atas, saudara. Tetapi kalau kita ini orang Yahudi, cara merayakan Rosh Hashanah bukan cuma sekedar meriah, bukan cuma itu, saudara. Tapi harus dirayakan dengan hikmat. Kenapa harus dengan hormat, dengan hikmat itu? Karena gini, perayaan Rosh Hashanah itu adalah perayaan hari penciptaan dunia. Makanya mereka orang Yahudi percaya hari atau umur dunia itu adalah 5783 tahun ini, saudara ya. Nah, kalau kita mungkin 2022 sebelum dan sesudah Masehi itu dibedakan karena kita nganut kalender Gregorian, tetapi kalau orang Israel mereka ambil dari perjanjian lama dan menurut mereka usia bumi ini adalah 5783 tahun lamanya. Cukup tua, saudara. Dan mereka merayakan hari penciptaan dunia itu dengan perayaan Rosh Hashanah. Tetapi jangan lupa mereka juga merayakan itu sebagai hari kiamat. Nubuat akan datang, bahwa kiamat itu akan datang, saudara. Orang Yahudi percaya adanya hari kiamat. Sebab tertulis di Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai dengan 16. Nanti saudara baca di rumah, di situ ada nubuatan tentang hari kiamat. Dan untuk mengingat tentang hal itu, mereka merayakannya di perayaan Rosh Hashanah, saudara. Kalau kita ini orang Yahudi, belajar sedikit, saudara ya. 1 hari sebelum perayaan Rosh Hashanah, orang Yahudi itu tahu bisa jadi pas Rosh Hashanah itu hari kiamat. Jadi 1 hari sebelumnya mereka melakukan yang disebut selichot, saudara. Apa itu selichot? Mereka bertobat massal, saudara. Mereka biasanya pergi ke tembok ratapan atau dulu namanya bait suci, itu sisa bait suci yang kedua, saudara ya. Nah, mereka itu sisa temboknya itu dan mereka nangis, mereka meratap di sana. Jadi kalau kita ini orang Yahudi, maka 1 hari sebelum Rosh Hashanah kita menyempatkan waktu untuk orang-orang yang religius di bangsa Israel
dengarkan, tidak semua orang Israel itu religius. Mereka aja ada yang duniawi juga, hidup dalam kedagingan. Tetapi orang-orang yang religius di bangsa Israel, mereka pasti menyempatkan waktu ke tembok ratapan itu. Biasanya kalau tur ke Israel pasti ke tembok ratapan, saudara. Dan mereka melakukan pertobatan massal di sana. Mereka nangis, mereka minta ampun sama Tuhan, dosa-dosa kesalahan mereka selama 1 tahun yang lampau. Dan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka takut nanti pas kiamat mereka masih didapati berdosa dan mereka ke neraka, saudara. Orang Yahudi percaya surga dan neraka sama seperti kita. Sebab kitabnya sama, perjanjian lama. Cuma mereka memang tidak memegang perjanjian baru, yaitu penggenapan apa yang ditulis di perjanjian lama. Bersyukurlah kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya perjanjian baru sama Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Mereka melakukan itu, termasuk mereka menantikan kedatangan Mesias karena mereka belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau 25 Desember ke sana, ke Israel, jangan berharap ada pohon Natal begitu, lalu mereka merayakan Natal semuanya di seantero Israel. Tidak, saudara. Saudara akan kesulitan mencari pohon-pohon Natal di sana. Mereka belum percaya Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Sebagian kecil, minoritas orang Israel yang percaya Yesus menyebut dirinya kami Messianic Jews. Kami adalah orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Tapi mereka itu masih minoritas. Nah, mari kita kembali mengenai mereka memperingati hari kiamat. Tahun 5783 atau setiap pergantian tahun Rosh Hashanah, saudara, mereka itu melakukan sesuatu yang disebut tahun persiapan akan datangnya kiamat juga, saudara. Makanya mereka nggak berani terlalu bersukacita begitu, lalu melupakan pertobatan. Karena mereka bukan cuma merayakan sekali lagi hari penciptaan, tapi juga mereka merayakan akan datangnya hari kiamat. Jadi tidak salah. Hari ini kita mau mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun persiapan. Ikuti saya, tahun persiapan. Tahun persiapan untuk apa? Tahun persiapan kedatangan Tuhan. Saya mau bukakan sedikit rahasia, saudara. Tahun ini Israel menyebutnya 5783, disebutnya Pei Gimel. Ikuti saya, Pei Gimel. Setelah 5783 adalah tahun 57 berapa? 84. Saudara tahu 4 itu apa bagi bangsa Israel? 4 itu artinya disebutnya dalet, saudara. Dan dalet itu artinya adalah pintu. Ketahuilah 5783 ini benar-benar sesuatu yang sakral, saudara. Sebab akan memasuki tahun 5784. Saya tidak berkata tahun depan Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk pintu surga. Saya tidak berkata demikian. Tetapi saya hanya berkata berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Sepakat katakan amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Hari kedatangan Tuhan bukan hari yang menakutkan, tapi hari sukacita bagi kita. Sekalipun beberapa orang memplesetkan berita akhir zaman dengan sesuatu yang menakutkan, tapi bagi saya firman Tuhan jelas itu hari sukacita bagi kita. Menakutkan untuk orang yang berdosa di ujung sebelah sana, tapi bagi kita yang percaya, kita akan ketemu dengan Tuhan yang sayang sama kita. Kita ketemu Bapa yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang mau berkorban bagi kita orang yang berdosa. Masa akan kita ketakutan ketemu Tuhan? Harusnya itu adalah hari sukacita bagi kita. Sepakat, setuju, berikan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kita lihat sedikit saudara bagaimana bangsa Israel minggu kemarin mereka merayakan perayaan Rosh Hashanah. Agak berbeda saudara.
Nah, ini tembok ratapan. Ya, terima kasih Kak Heri. Beberapa film mungkin sulit ditayangkan di YouTube, jadi nanti akan kena ban, jadi minta maaf saudara ya. Tapi yang di Zoom masih tetap mungkin bisa mengikutinya, tapi di YouTube ini akan di ban saudara. Sejak wadah ini berdiri, saudara, kita ini connect ke sana, saudara. Itulah sebabnya kalau kami berangkat, nyaris setiap tahun kami ke sana, kami bawa persembahan khusus dari wadah ini, mewakili Bapak Ibu tentu saja untuk persembahan yang diberikan setiap minggu, sebagian kami bawa ke sana sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, setiap kali merayakan Rosasana, memang saya memperhatikan video-video yang terjadi. Tetapi, saudara, khusus tahun ini, 5783, ada perarakan yang berbeda, saudara. Yaitu arak-arakan yang berbeda seperti saudara lihat tadi itu. Mereka bukan ngibarin panji-panji, saudara. Panji-panji ya banner-banner kayak gini, itu panji-panji, saudara. Tetapi khusus tahun ini saya lihat videonya, ini memang ada orang yang namanya Walker. Saudara nanti bisa lihat di YouTube, sekaligus saya promosiin aja saudara ya. Dia punya YouTube Relaxing Walker, dan dia itu shoot berapa hari sekali keadaan Israel, berapa hari sekali keadaan Israel. Termasuk Rosasana kali ini. Dia kan orang Israel, dia mungkin gak sengaja dia shoot itu. Bagi berapa orang itu terlewat mungkin, tapi bagi saya begitu saya lihat, saya kaget saudara. Karena mereka bukan mengarak panji-panji banner, bendera-bendera dikibarin. Mereka mengarak sesuatu yang disebut kupah saudara. Kupah itu apa? Saya segera telepon Kak Denny, koordinator. Kak Denny bisa nggak sama Kak Jess bikin kupah model seperti mereka. Lalu jadilah kupah semacam ini saudara. Nah ini kupah saudara. Apa bedanya kupah dengan banner? Sudah tahu kenapa mereka mengarak kupah? Bagi saya itu aneh. Kupah ini adalah yang biasa dipakai kalau orang menikah saudara. Ini pernikahan orang Yahudi. Nama ini kupah nih saudara, kupah, bukan kopiah ya, kupah saudara. Jadi 4 tiang di atasnya itu ada kain begitu dibentangkan, itu namanya kupah. Kalau zaman modern sekarang ini orang married, orang menikah, mereka tidak sebutnya kupah, mereka sebutnya gazebo. Tetapi pengertian ini datangnya dari Israel saudara. Mereka jadi role model. Nah yang uniknya tahun ini mereka mengarak-arak kupah. Tiba-tiba terbersit di hati saya. Mereka yang mengarak kupah itu tidak ada yang menikah di bawah kupah ini. Kalau ini kan ada yang married. Siapa yang menikah? Dan hati saya menyadari mereka mempersiapkan akan datangnya Mesias. Sebab sudah dinubuatkan Mesias akan datang. Dan Mesias akan mencari mempelai wanitanya. Ini nubuatannya saudara.
Yesaya 62 ayat yang ke-5. Ayo 1, 2, 3. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi kedatangan Mesias bagi mereka, kalau kita perjanjian baru kita bilangnya itu hari perjamuan kawin anak domba. Bersiap-siaplah saudara. Mereka lakukan itu, mereka tidak menyadarinya, mungkin. Tapi bagi kita yang memandang dari kacamata perjanjian baru, kita sadar mempelai pria kita, Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita semua mempelai wanitanya di awan-awan permai. Dan di sana akan terjadi perjamuan kawin anak domba. Sementara di muka bumi ini masa anti Kristus, malapetaka besar itu. Berbahagialah saudara yang mempersiapkan diri baik-baik. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tahun Ibrani 5783 ditulisnya begitu saudara ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Tav, Sin, Pei, Gimel. Disingkat Pei, Gimel. Menariknya Pei itu mewakili angka 80, Gimel itu 3. Kalau Bet itu 2, Alef itu 1 saudara. Yang kalau dijumlah 80 tambah 3 hasilnya adalah 83. Disebutnya Pei, Gimel. Nah angka Gimel atau huruf Gimel itu ditulisnya begini. Kalau kita orang Israel, Gimel itu bagi mereka ya lambangnya onta. Makanya mereka Gimel, Gamal, itu onta saudara. Jadi mereka itu Gimel ini ya onta. Nah lambangnya itu onta. Waktu Musa, orang yang sangat jenius yang dipilih oleh Tuhan, walaupun dia sebenarnya adalah orang yang minder dan rendah diri, saudara, karena tidak fasih lidah, kemungkinan lidahnya itu bukan cuma cadel, tapi dia pernah kebakar lidahnya karena sejarah Yahudinya begitu saudara. Itu menyebabkan dia minder karena dia punya kelemahan semacam itu. Tapi Tuhan pilih dia. Musa yang jenius itu dia menulis kata-kata yang dari Tuhan dengan apa yang dia lihat, hikmat dari Tuhan, lalu jadilah huruf-huruf yang tadinya dari gambar-gambar binatang, lalu jadi huruf yang seperti hari ini kita kenal huruf Ibrani itu saudara. Jadi semuanya itu ada lambang-lambangnya, kayak Gimel, ini lambangnya adalah onta. Karena onta itu banyak terdapat di sana, kalau di Jakarta jarang banget lihatnya, hampir tidak ada kecuali di kebun binatang saudara. Tapi di sana banyak. Kalau onta itu mau melakukan perjalanan jauh, mereka itu harus minum air banyak-banyak sebagai persiapan. Dan mereka simpennya itu di punuknya saudara. Mereka simpen itu, mereka bawa itu sepertinya beban, tapi itu bukan beban. Itu justru membuat dia tetap hidup karena dia simpen air itu saudara. Begitu juga dengan kita harus lakukan persiapan untuk kita berjalan maju di dalam tahun Pei Gimel ini. Kasih tahu kiri kanan, persiapkan dirimu. Ayo, persiapkan dirimu. Kita harus minum air kehidupan banyak-banyak. Bukan kita minum air aqua banyak-banyak, sudah nanti kembung, bukan begitu. Tapi ini cuma lambang, kita persiapkan diri kita, saudara. Waktu Tuhan taruh di hati saya, siapin diri. Nanti hari Rabu ibadah Zoom kalau Tuhan izinkan, saya mau kupas lebih dalam tentang sapi merah dan hubungannya dengan bait suci ketiga yang akan dibangun saudara. Sapi merah adalah sapi yang sangat langka, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ditunggu kedatangannya dan tidak pernah datang. Tapi 15 September ini yang lalu itu dia hadir di Israel sebagai tanda mereka siap untuk membangun bait Allah yang ketiga. Nanti ibadah Zoom
Saya undang Bapak Ibu juga boleh hadir. Nanti saya akan coba jelaskan sedapat-dapatnya mengenai persiapan ini, saudara ya. Waktu saya merenungkan tentang persiapan gitu, saya siapkan hati, siapkan jemaat, bagian saya ngajar sebaik-baiknya, Tuhan akan berikan pertumbuhan, Tuhan akan kirim orang-orang yang luar biasa yang mau belajar, dan hari ini saya lihat orang-orang tersebut hadir bersama-sama di tempat ibadah. Kita berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Nah, tentang persiapan, saudara lihat anak kecil ini, saudara. Tiba-tiba saya terpicu juga dengan apa yang disebut persiapan anak kecil ini. Dia pengen jadi juara olimpiade tenis meja, saudara. Kita lihat sedikit persiapannya ya. Air mata tidak pernah membuat dia berhenti dari latihannya yang keras. Dia menghapus air matanya dan tetap berdiri seperti seorang prajurit, saudara. Namanya Chen Xiang. Dia adalah anak kecil yang pro atau profesional dalam main tenis meja. Pukulannya sangat cepat dan akurat. Dia mulai belajar dari kakeknya waktu dia umur 3 tahun. Dia latihan 6 jam satu hari dan tidak pernah melewatkan latihan itu. Mamanya pakai beberapa pelatih gitu, dia tabah dan dia orang yang punya bakat. Waktu saya lelah, saya nangis sedikit. Walau waktu tangan kanan saya lemah, dia terus berlatih. Setelah kurang lebih 1,5 tahun, dia siap untuk memenangkan pertandingan. Dia mau jadi atlet tenis masa depan. Video latihannya jadi viral, saudara. Juara masa depan akan datang. Begitu luar biasa kita bisa lihat bagaimana pergumulannya, perjuangannya untuk jadi seorang juara. Ini yang ngepost ini, saudara. Makanya kalau di YouTube minta tolong yang bagian streaming, ini pasti bisa kena ban, apalagi nanti film terakhir. Itu 100% di ban, saudara. Itulah sebabnya berbahagialah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kesempatan untuk ibadah tatap muka. Beberapa kawan di luar pulau, mereka tuh rindu tatap muka semacam kita, Bapak Ibu. Saya berdoa biarlah sekalipun gak bisa datang ke tempat ini karena beda pulau, Bapak Ibu tetap diberkati oleh Tuhan. Kita support, kita tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Usianya 5 tahun, dia begitu-begitu terus, saudara. 6 jam dalam satu hari. Kalau dia lelah, dia bilang dia nangis sedikit, dia bilang. Kalau dia disuruh menyerah, dia tidak mau menyerah. Karena dia punya visi, dia akan jadi juara atlet tenis meja. Dia latihan 6 jam satu hari sejak usia 3 tahun. Dan dia tidak pernah miss, tidak pernah skip. Artinya dia continue, dia tekun, dia berlatih tanpa lewat, saudara. Hanya dengan satu tujuan, jadi juara tenis meja masa depan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Ini anak pengen jadi juara yang hanya sementara saja. Yang sesuai dengan umur dia yang makin bertambah, dia pasti akan jauh lebih kuat. Tapi setelah itu dia akan jauh lebih lemah karena dia pasti tua, saudara. Dan dia akan kehilangan yang namanya mahkota kejuaraan yang mungkin bisa dia peroleh kelak. Lalu bagaimana dengan kita yang mengejar mahkota abadi, saudara? Persiapan kita sama Tuhan itu bagaimana, saudara ya? Apakah saat teduh kita itu terus continue sama Tuhan? Kita tekun cari Tuhan, kita tekun ibadah, kita tekun baca Alkitab, atau kita sering skip, saudara? Anak kecil ini mengejar sesuatu yang tidak kekal, sementara kita mengejar sesuatu yang kekal.
Dan waktu pengertian itu datang kepada saya, itu juga menohok saya saudara ya. Karena firman ini kan seperti pedang bermata dua, satu tajam ke sana, jangan lupa satu juga tajam ke arah saya. Jadi saya juga harus bersiap-siap saudara. Saya nggak mau jadi yang disebut gadis bodoh, saya mau jadi gadis bijak. Nanti saudara boleh baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini bukan orang yang disebut non-Kristen, saudara. Ini semua mewakili orang Kristen. Karena Alkitab catat 10-10-nya mempunyai minyak. Saudara tahu apa artinya minyak? Minyak pelita itu berbicara tentang roh Tuhan dan juga tentang ucapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Ayo 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa yang 5 ini disebut bodoh? Kenapa yang 5 berikutnya disebut bijaksana, saudara? Karena satu perkara, yang 5 ini persiapan. Mereka disebut bijak. Yang bodoh ini mereka tidak ada persiapan. Sehingga pada saat mempelai datang, mereka lewat, saudara. Doa dan kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya sampai hari ini. Biar kita semua bersiap-siap. Jangan kita bodoh, saudara ya. Dunia ini hanya sementara. Saya ketemu orang yang menurut saya ya, dia bukan cuma kaya tapi sangat kaya. Saya pikir bukan cuma sekedar Jakarta, tapi ini sudah masuk wilayah Indonesia, saudara. Dia tuh bilang sama saya begini, Pak Suryadi, ini orang yang nggak kelihatan, saudara. Kalau di jalan ketemu dia, saudara nggak akan tahu lah dia orang yang sangat kaya, saudara. Karena ya begitu-begitu biasa-biasa aja. Tapi kalau ngeliat asetnya, baru kita akan berdecak kagum bagaimana dia mempunyai kekayaan yang begitu banyak sekali. Dan dia bilang gini sama saya, Pak Sur, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kita nggak bisa, Pak. Kemudian saya lihat dia, saudara, dan saya bilang, iya benar. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan, memberikan saudara dan saya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kita nggak bisa kaya dan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya ingatlah baik, segala yang kita miliki di dunia ini hanya sementara saja. Kita harus mengejar sesuatu yang kekal, yang tidak habis dimakan ngengat dan karat. Mengerti? Katakan amin. Janganlah kita menjadi gadis yang bodoh. Marilah kita tetap bijaksana, saudara. Sepakat, berikan tepuk tangannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tahun 5783 juga adalah tahun untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Declare, saudara. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dasawarsa atau 10 tahun sebelumnya. Tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Untuk kita declare, saudara. Sudah 2 tahun ini kita disuruh diam dari sejak 5781. Dan kita ada di rumah-rumah 5782 pay bed. Tapi 5783 ini Tuhan berkata, kamu declare, kamu proklamirkan, kamu ucapkan firman Tuhan yang sudah kamu pelajari. Dan ada kuasa dalam ucapan itu. Setuju? Katakan yes. Ini pay gimel. Bukan Gimel P ya, karena dibacanya dari kanan ke kiri kalau orang Yahudi itu begitu, saudara. Nah, saya mau fokus kepada P atau dibaca juga P. P ini adalah ucapan, declare, proklamir, perkataan, itu sama, saudara. Jangan anggap remeh perkataan atau bahasa yang dikeluarkan, saudara. Mungkin video ini sebelum saya lanjut bisa sedikit membantu, saudara ya. Saya coba menerjemahkannya, saya edit sedikit, berharap saudara bisa lebih mengerti. Ini orang buta, saudara, dia ngemis di pinggir jalan. Saya minta maaf untuk teman-teman yang mungkin ikut ibadah via YouTube, akan sangat-sangat kesulitan untuk melihat videonya ya.
Waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, kembali ke penciptaan di Rosh Hashanah, Tuhan hanya speak, saudara. Tuhan hanya declare, Tuhan hanya berkata-kata. Nah, ucapan Tuhan itu kita kenal dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebenarnya adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan itu berkuasa dengan ucapannya. Tuhan berfirman, maka semuanya itu jadi. Jadilah terang, dan terang itu jadi, saudara. Begitu pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan ucapan. Mari saudara fokus ke depan gini. Tahukah saudara sejak kita lahir baru bahwa roh anaknya Kristus itu tinggal di dalam kita, yang mengerti katakan amin. Bayangkan Tuhan yang berkuasa itu sekarang berdiam di dalam kita. Artinya dari mulut kita ini juga saudara, keluar sesuatu yang berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu bisa jadi saudara. Kalau kita berkata buruk sepanjang tahun ini, maka hal-hal yang buruk itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengucapkan berkat, maka berkat itu jadi baik atas keluarga, kehidupan, usaha, pekerjaan kita. Itulah sebabnya berhati-hatilah saudara. Kita sedang masuk masa dasawarsa atau masa 10 tahun P. Dimulai dari 5781, 80 itu P saudara ya. Nanti sampai 89 itu semua P. Jadi nanti ada P Alef, itu 81, P Bet, P 82, P Gimel. Tahun ini 83, nanti tahun 84 P, tetap P, lalu Dalet, pintu saudara. Jadi perhatikanlah baik. Sepanjang dasawarsa ini kita yang menantikan kedatangan Tuhan, atau lebih tepatnya adalah mempercepat hari kedatangan Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Ayo semuanya taruh tangan di mulutnya masing-masing. Ada kuasa dalam ucapan saya. Ayo yang kuat, ada kuasa dalam ucapan saya. Saudara harus perkatakan hal-hal yang baik untuk bisnis saudara. Saudara harus perkatakan hal-hal yang baik untuk keluarga saudara. Saudara harus perkatakan yang baik untuk usaha, pekerjaan, apapun termasuk pelayanan. Perkatakan hal-hal yang baik, maka itu akan jadi. Sebab ada kuasa dengan mulut kita. Mengerti katakan amin. Lalu bagaimana kalau kita melihat keadaan tidak baik? Bukankah kita bisa menggerutu, mengomel begitu? Apakah salah kalau kita mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa keadaan tidak baik? Doa dan kerinduan saya adalah kita tetap berhati-hati dengan ucapan kita. Saya berikan contoh hidup sehari-hari saja saudara ya. Misalkan seorang ibu, dia kan di rumah. Lalu kemudian dia lihat anak-anaknya bertumbuh. Dan suatu hari anaknya lakukan kenakalan A, B, C, D, E. Menurut versi dia nakal. Entah masalah yang seringkali adalah masalah soal belajar atau bangun tidur begitu. Sebab pencobaan atau perjuangan seorang anak di rumah sampai dia usia ABG adalah bangun tidur pagi-pagi saudara. Itu pencobaan berat dalam hidup dia. Nah pada saat orang tua melihat anak yang susah bangun dan dia anggap ini nakal atau susah belajar, dengan mudah seseorang bisa berkata kepada anak tersebut, kamu nakal ya, kamu males ya, tidur melulu, mau jadi apa lu? Nah saudara, begitu saudara ucapkan itu, nakal kamu ya, males ya, mau jadi apa lu? Mau jadi gembel. Begitu saudara ucapkan itu, seseorang ucapkan itu, artinya dia berkata kutuk saudara. Dan karena dia sudah lahir baru, tapi dia melakukan kesalahan dengan ucapan dia, ada kuasa turun atas anak dia. Dan roh jahat tangkap perkataan itu karena ucapan itu berkuasa. Hai nak, engkau nakal, engkau malas dan engkau akan jadi gembel. Terima. Yang kasih siapa? Orang tuanya saudara. Lalu bagaimana cara kita menegur anak tanpa kita berkata-kata kutuk? Saya berikan tipsnya saudara ya. Contoh saja, misalkan dia tidak mau belajar, tidak mau tekun dalam hal belajar padahal besok mau ulangan begitu. Dan kita akhirnya jadi ikut belajar sama dia dan kita anggap dia ini nakal dalam tanda petik. Bagaimana ucapan kita? Harusnya begini, yang mami tahu, kalau sebutnya mami ya, yang mami tahu kamu ini anak pinter. Anak pinter pasti bisa dikasih tahu.
Belajar. Dia belajar dan dia pinter. Yang mami tahu kamu ini anak pinter pasti bisa dikasih tahu. Belajar, dia pinter. Daripada kita ngomong anak bego, belajar. Dia belajar dan dia bego, saudara. Saudara paham maksud saya? Begitulah kuasa ucapan itu harus dikeluarkan. Termasuk peristiwa demi peristiwa yang akan kita hadapi di tahun Pei Gimel ini. Biar kita semua keluar sebagai pemenang. Mengerti, tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini sesuatu yang disebut kehausan rohani, saudara. Bukan sekedar haus biasa. Ingat ontak itu, saudara ya. Kalau dia haus, datang sama Tuhan dan dia minum. Ada persediaan yang berlimpah-limpah di dalam hadirat Tuhan. Alkitab mengajarkan, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan dua yang saya garis tebal, kitab suci, aliran-aliran air hidup. Ikuti saya, kitab suci, aliran air hidup. Ini tetap mengacu kepada ontak, saudara ya, atau angka 3 itu. Yang dimaksud adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saya sudah beberapa poin lagi akan selesai, jadi saudara fokus ya. Ucapan Tuhan, peh, atau firman Tuhan biasa kita sebutnya, atau bahasa zaman lampau kitab suci, saudara. Dan roh Tuhan sendiri, roh kudus akan memampukan kita untuk maju di tahun Pei Gimel ini. Untuk masuk kelak ke dalam Pei Dalet, yaitu pintu itu, saudara. Kita nggak tahu pintu itu apa, saudara. Masih sesuatu yang kayaknya masih samar-samar. Kalau bagi saya sementara adalah bisa jadi itu pintu berkat, bisa jadi itu pintu peluang usaha, bisa jadi itu pintu yang baik yang akan kita masuki, atau bisa jadi itu pintu surga yang akan kita masuki. Entah Tuhan yang jemput kita di awan-awan permai, atau kita yang meninggal dunia di tahun ini. Entah apa yang terjadi. Sebab umur manusia tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Bukankah saudara-saudara kita yang dulunya sehat, tiba-tiba saja sekarang sudah tidak bisa kebaktian bersama dengan kita. Karena mereka sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Hari ini saya hanya mau sekedar mengingatkan. Ada pintu yang di depan itu. Baiklah kita menyiapkan diri kita baik-baik. Firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita melangkah sepanjang tahun ini. Sepakat, setuju, berikan tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Sekali lagi saya mau ingatkan, itu bukan berita yang menakutkan, saudara. Kalau saudara takut, artinya hubungan saudara dengan Tuhan ada masalah, saudara. Tapi ingatlah baik, Tuhan itu begitu sayang sama kita. Pada saat kita lahir baru, roh kita itu dimeteraikan, disil, saudara. Dan itu tidak akan luput dari penyertaan, dari pemeliharaan Tuhan. Berbicara tentang melangkah maju. Tahun ini kita harus melangkah maju. Ikuti saya, melangkah maju. Ini bukan tiba-tiba tercetus aja gitu kita melangkah maju ya. Karena ini semua mengacu ke Gimel itu, saudara. Gimel itu bukan cuma melambangkan onta, tapi Gimel itu juga berbentuk seperti kaki. Saya nggak bosan-bosan ngasih tahu, ini bukan dari seorang yang namanya Suryadi, saudara, bukan ya. Ini saya hanya belajar dari piktograf, dari gambar-gambar yang ada di bangsa Israel sana. Dan dari situ mereka punya pengertian-pengertian, itu yang saya sampaikan. Saya memandang dari perjanjian baru sebagai orang yang sudah lahir baru, dan jadilah firman ini disampaikan. Gimel itu bentuknya seperti kaki, kalau saudara lihat orang lagi jalan itu. Jadi dia bukan cuma sekedar jalan, bahkan juga bisa dikatakan dia berlari, saudara. Tahun ini akan jadi tahun yang berbeda.
Tepuk tangan dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Kita akan melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang kuat. Ayo tepuk tangan yang kuat bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara tahu, saudara akan diberkati lebih daripada tahun kemarin. Ada kuasa dalam ucapan saudara. Saudara akan diberkati lebih daripada tahun kemarin. Customer lama dan baru Tuhan akan datangkan. Saudara akan dapat promosi yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada saudara untuk memperoleh kekayaan. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Saya tidak sekedar bicara soal kita diberkati, memang kita akan diberkati. Tetapi kita punya prinsip yang berbeda. Kita diberkati untuk jadi berkat. Kalau kita tidak diberkati, bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Tujuan kita untuk diberkati adalah supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hanya satu hal saudara, saya percaya saudara semua pasti maju. Kita lihat aja saudara ya, 2 yang lalu sudah digenapi, yang kali ini pun Gimel juga pasti diberkati. Itulah sebabnya saya mengundang saudara yang selama ini 2 tahun yang lampau mungkin ibadahnya secara online saja. Belajarlah untuk melangkah maju. Mari kita tatap muka karena memang ini sudah ketetapan dari Tuhan sendiri. Kita harus melangkah maju saudara. Sebab ini tahun untuk kita melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Kecuali memang ada kasus khusus entahkah dia sakit atau dia connect erat dengan penderita, itu lain cerita saudara ya. Tapi kalau saudara sedapat-dapatnya bisa ibadah tatap muka, beribadalah, melangkahlah maju bersama-sama juga dengan Tuhan. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Hanya satu hal sebelum saya tutup saudara ya. Saya tidak banyak mengulang pesan Tuhan yang di Rosasana kemarin, tapi kalau saudara mungkin ada teman yang sempat ngerekam ya, puji Tuhan saudara ya. Hanya sekedar mengingatkan, kemarin Rosasana kita itu tiup sangkakala saudara. Nah sebenarnya ini ayat kuncinya untuk MKD Families mengadakan perayaan Rosasana. Tuhan berikan ayat ini. Sangkakala tanduk domba, Rosasana itu hari peniupan serunai juga. Sekaligus merayakan hari penciptaan, hari kiamat, tapi juga mengingat tentang Yom Teruah atau hari peniupan serunai sangkakala. Dan kemarin Tuhan taruh di hati saya, kamu tiup sangkakala, nanti jemaat pengerja akan bersorak-sorai setelah mereka dengar suara sangkakala dan tembok yang selama ini menghalangi mereka, entah itu temboknya macam-macam saudara ya, entah bisnis kah, ada orang yang berbuat jahat kah, atau ada kawan atau sahabat yang nusuk dari belakang kah, minder kah, kesulitan ekonomi kah, sakit penyakit kah, tidak tahu saudara. Tapi begitu shofar itu ditiup, kita dengar lalu kita sorak-sorai, maka kita percaya tembok itu akan runtuh. Dan saya dengar kesaksian yang luar biasa, saya juga merinding saudara, waktu tiup itu udah bertahun-tahun gak pernah tiup shofar saudara. Cuma kemarin itu tiup shofar dan itu bisa begitu panjang sekali. Dan saya dengar suara jemaat bersorak-sorai dan saya memang mengetahui ada tembok-tembok yang diruntuhkan oleh Tuhan. Mungkin tembok minder, tembok tertekan, tembok depresi atau apapun. Itu runtuh saudara. Dan kemudian tolong diuji saudara, saya lihat ada bingkisan-bingkisan hadiah-hadiah dari langit itu turun atas umat Tuhan. Saya percaya itu juga turun atas kita semua yang hari ini mengasihi Tuhan. Berikan sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ayat ini memang bicara tembok Yeriko, tapi tembok ini bukan cuma Yeriko tok saudara. Ada 7 bangsa yang harus ditaklukkan dan mereka masing-masing punya tembok. Artinya bagi saudara yang kemarin meruntuhkan tembok saudara itu cuma baru 1 saudara. Dan sepanjang tahun ini memang masih ada tembok-tembok terus. Tapi jangan takut, teruslah bersorak-sorai, declare firman Tuhan. Saya percaya waktu bangsa Israel bersorak-sorai mereka enggak ngomong yeay. Enggak begitu saudara. Itu pasti ada ucapan declare perkataan Tuhan sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Dan waktu kita declare, waktu kita mengucapkan perkataan Tuhan, mendeklarasikan saudara, maka saya percaya tembok itu akan runtuh apapun itu namanya.
Iman itu adalah jembatan untuk mengeluarkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita waktu kita lahir baru. Roh lahir baru di dalam itu dikeluarkan di alam fisik. Itu namanya iman, jembatannya itu saudara. Waktu saudara declare maka jembatan itu jadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita diberkati, ditolong Tuhan secara ajaib. Ayo berikan sorak-sorainya buat Tuhan kita yang baik. Ada satu hal yang saya mau ingatkan saudara ya, diingatkan berkali-kali, tidak apa-apa ya saudara, sabar ya. Sebab jadi guru yang ngajar itu harus sabar saudara. Yang jadi murid juga harus sabar. Kita sama-sama sabar saudara ya. Ayo coba taruh tangan di hatinya, ikuti saya, sabar. R-nya panjang, ayo sabar gitu saudara. Sabar saudara ya, terus berulang-ulang. Satu pesan Tuhan terakhir adalah, setelah tembok itu runtuh, kita harus berjalan maju saudara. Alkitab mengajarkan panjat masing-masing langsung ke depan, bukan mundur ke belakang. Bukan diem di tempat, kamu panjat langsung ke depan. Tuhan berikan saya sebuah pengertian saudara. Tentang seseorang yang punya tembok dalam kehidupannya. Dia dengar pesan Tuhan seperti suara sangkakala ditiup. Kalau kemudian dia bersorak-sorai, dia declare, dia percaya dan tiba-tiba tembok itu runtuh secara ajaib saudara. Begitu tembok itu runtuh secara ajaib, Tuhan taruh di hati saya. Ada orang yang tidak maju ke depan. Malah dia diam di tempat, bahkan cenderung dia melangkah mundur ke belakang. Saya masuk kehidupan sehari-hari saudara ya. Ada orang di luar sana, bukan saudara ya, ada orang di luar sana. Waktu dia sakit, sepertinya dia sedang menghadapi satu tembok yang besar gitu. Dan dia berkata, tamatlah hidupku, semua yang aku siapin itu rasanya sia-sia. Waktu dia menghadapi, contoh saja penyakit, ini tembok besar dan dia pikir nyawa dia sudah di ambang pintu itu. Lalu kemudian dia berseru kepada Tuhan, Yesus. U-nya panjang saudara. Kalau perlu di ujungnya pakai vibrasi. Yesus. Dan dia bilang, aku mau ikut ibadah bukan cuma hari Minggu. Kalau perlu setiap hari ibadah, aku rindu. Kalau perlu nginep di gereja, aku tinggal aja di gereja. Aku mengabdi sama Tuhan di gereja. Dan dia doa bahkan waktu ibadah saudara. Jangan kata lagu penyembahan, lagu praise aja. Dia udah dilawat Tuhan. Tuhan Yesus. Karena ada tumor segede bola tenis di sini saudara. Jadi beda nyanyinya, Yesus. Lalu tiba-tiba tembok itu runtuh. Dia ditolong Tuhan secara ajaib. Penyakitnya diruntuhkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Banyak orang di luar sana. Atau lebih tepatnya ada orang di luar sana saudara. Setelah dia diberkati. Setelah tembok itu runtuh. Dia diam di tempat. Bahkan dia cenderung mundur. Tidak ada lagi gereja-gerejaan. Tidak ada lagi rumah doaan. Tidak ada lagi nangis-nangisan waktu dia merasakan hadirat Tuhan. Dia flat aja sudah. Dia biasa aja. Bahkan seakan-akan dia berkata, Tuhan lanjutkan tugas Tuhan sebagai dokter, saya lanjutkan kehidupan saya. Dan dia beraktivitas seperti biasa. Dia tidak melangkah maju ke depan. Dia lupa waktu dia nangis, dia berseru kepada Tuhan. Dia lupa waktu dia bersorak-sorai memohon belas kasihan Tuhan. Waktu dia berseru-seru kepada Tuhan. Itu baru soal sakit penyakit. Belum masalah bisnis jalan buntu saudara. Belum masalah dia dikhianati. Belum masalah tentang promosi pekerjaan dia ngadapi tembok gak tahu masa depannya bagaimana. Banyak atau ada orang di luar sana setelah tembok itu rubuh dia diam di tempat. Kemudian dia mulai undur daripada Tuhan. Selangkah demi selangkah dia lupa akan semua hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Dia lupa siapa dia. Dia lupa dari mana dia diangkat oleh Tuhan. Saudara tahu beberapa hari yang lalu ada genangan air mata saya. Saya lihat saudara lebih diberkati daripada tahun-tahun yang lampau. Tapi saya lihat adanya orang-orang yang tidak melupakan Tuhan saudara. Bahkan ada orang muda yang juga tidak melupakan Tuhan. Bukan cuma sekedar orang tua yang tidak melupakan Tuhan. Ada orang muda yang juga tidak melupakan Tuhan dan tiba-tiba ada genangan air mata saya. Saya bilang Tuhan terima kasih.
Di wadah ini Engkau masih bangkitkan orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang tidak lupa siapa dia. Yang ngerti dari mana dia diangkat oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang akan melangkah maju, saudara. Tahun ini, sekali lagi, Tuhan akan membuat kita maju lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Hanya pesan Tuhan, ingatlah saudara. Apabila Tuhan naikkan kemuliaan kita lebih daripada hari ini. Apabila Tuhan memberkati kita lebih daripada hari ini. Kita harus maju sama Tuhan. Justru makin diberkati kita makin gila-gilaan sama Tuhan. Makin ditolong Tuhan kita makin cinta akan Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya dan tidak ada yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Ayo berikan tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Sebagai penutup tahun ini, makanya saya mau terus ulang-ulang saudara ya, ini tahun persiapan kita. Tahun kita mendeklarasi, declare firman Tuhan. Tahun kita melangkah maju, bukan sendiri sebab kekuatan kita terbatas. Kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Saudara siap? Saudara siap? Coba yang siap tepuk tangannya yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Yuk kita lihat sedikit saudara ya, peristiwa yang akan terjadi kalau seandainya Tuhan itu datang pada saat seseorang itu tidak siap. Saya berdoa saudara semua siap ya. Biar film penutup ini mengingatkan saudara memasuki masa persiapan.
Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Satu hari lagi Kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu, satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Mari angkat tangan dan angkat hatimu, katakan cintamu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Madu tak terselami pikiranku. Terima kasih buat cinta. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Gelar hanya sementara, kepintaran hanya sementara, kekuatan fisik hanya sementara, kekayaan pun hanya sementara saja. Bahkan sesungguhnya tanpa kita minta, kita diberkati pun Tuhan akan pasti memberkati kita. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Mari angkat tangan, angkat hati di hadapan Tuhan. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Engkau kan kembali, satu kali nanti Engkau mendapati kami, tiada cacat dan celah jadi mempelai. Ayo berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, cintamu lebih dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima kasih. Angkat kedua tangan, saya mau berdoa buat saudara. Bapak, nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kali, Tuhan ingat MKD Family sini ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, banyak yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang sudah teruji tahun demi tahun. Tuhan ingat akan kami, juga ingat anak-anak teens yang di belakang. Tuhan ingat anak-anak sekolah minggu. Tuhan ingat orang-orang yang melayani-Mu dengan segenap hatinya Tuhan. Tuhan ingat kami ya Tuhan. Tuhan ingat kami. Makasih Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami harus melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Kami terus mempersiapkan diri kami baik-baik, tidak bermalas-malasan. Kami kerja lebih giat. Kami melayani lebih giat, diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang.
Makasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Satu kali nanti Engkau telah berjanji, satu kali nanti Engkau kan kembali. Satu kali nanti Engkau mendapati kami, tiada cacat dan celah, jadi membelai. Mari berikan sorak-sorai yang percaya, oh, cinta-Mu lebih. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Di relung hatiku, cinta-Mu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Mari kalau sudah siap, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu. Malam itu sebelum diserahkan Tuhan yang kita kasihi Yesus, sempat-sempatnya ngucap syukur saudara. Lalu kemudian Tuhan mengangkat roti, memecah-mecahkannya. Lalu Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya, untuk ingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Bapak Ibu adalah persekutuan kita. Kita menjadi satu dengan tubuh Kristus Tuhan kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga sesudah makan Tuhan mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan Tuhan berkata, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita. Kita menjadi satu dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah, di tubuh kita ada tubuh Tuhan. Di darah kita juga ada darahnya Tuhan. Mari angkat tangan, angkat hati sebelum kita selesai. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Bersamaku, ayo beri kekuatan. Ayo perkatakan saudara, declare saudara, Engkau segalanya bagiku. Taruh tangan satu di hati, satu diangkat ke atas. Biarlah cinta di hati, yes, nyala di dalam
mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup setiap musim. Melangkahlah maju bersama dengan Tuhan. Jangan takut saudara, jangan takut, percaya saja. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Sekarang Bapak Ibu berikan sorak-sorai, bernyanyilah bagi Tuhan. Biarlah cinta, biar Tuhan dengar, Tuhan lihat air mata, Tuhan lihat hati yang berserah. Ayo, mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Tiap musim saya kembalikan kepada yang bertugas.